Selamat datang di YouTube channelnya Itu Siapa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Langkah berikutnya adalah siap ibu dan keluarga, beritahu ibu bapak. Nah, ini ya. Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam, kita tahu kemajuan persalinannya bagaimana, kita sudah periksa DJJ, kita tahu kondisi janinnya bagaimana. Selanjutnya adalah memberitahu ke pasien dan keluarga. Di sini ditekankan pada pasien sendiri dan suami. Ya, karena beritahu ibu bapak, ibu itu adalah pasien, bapak itu adalah suaminya pasien, gitu ya. Apa yang diberitahukan? Yang pertama yang diberitahukan adalah hasil pemeriksaan kita tentang kemajuan persalinan, tentang kondisi janin. Ya, hasil pemeriksaan itu jika kita memberitahukannya kepada pasien dapat meningkatkan semangat, dapat memberikan motivasi pada pasien untuk bisa melahirkan dengan mudah, semangat dan selamat tentunya. Selain memberitahukan hasil pemeriksaan, yang perlu kita beritahukan lagi ke pasien adalah perannya atau tugasnya pada saat kala 2 ini, yaitu dengan cara memberitahukan cara mengejan yang benar, posisi yang nyaman yang boleh diambil oleh pasien, ya. Bagaimana cara mengejannya, bagaimana kapan waktu yang tepat untuk mengejan, bagaimana jika tidak ada HIS, apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian memberitahukan kepada bapak atau suami pasien perannya dalam kala 2 ini. Bapak bisa menjadi supporter yang utama pada proses ini, ya, supporter yang utama. Bapak bisa memberi dukungan pada saat ibu mengejan, ya, memberikan semangat, dukungan. Kemudian pada saat tidak ada HIS, suami atau bapak ini bisa memberikan dukungan juga dalam hal yang lain, yaitu memberikan minum, menyuapi makanan kecil, kemudian membantu ibu merubah posisi, memberikan posisi yang nyaman, senyamannya pasien. Nah, kita memberitahukan apa saja yang bisa dilakukan oleh ibu dan bapak. Jadi ibu punya peran sendiri, bapak punya peran sendiri. Masing-masing punya peran dan tugas masing-masing dalam menghadapi kala 2. Langkah berikutnya adalah pimpinlah ibu tuk meneran 2, 3, 1 langkah. Yang dimaksud 2, 3, 1 langkah yaitu memimpin meneran dengan 2 langkah saat ada HIS, yaitu pimpin dan puji. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari pertolongan persalinan normal dengan menerapkan asuhan sayang ibu. Selain memimpin, kita harus juga memuji, ya. Jadi pada saat mengejan, ibu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, kita harus memujinya. Pujian pada ibu ini bertujuan untuk meningkatkan semangat pasien sehingga persalinan dapat berlangsung dengan cepat dan nyaman dan aman, ya. Jadi pujian itu kalau kita pikir hal sepele atau tidak berimbas itu salah besar. Pujian dari seorang bidan kepada pasiennya pada kala 2 sangat berarti untuk meningkatkan semangat ibu dalam mengejan dalam HIS berikutnya, gitu ya. Jadi selain memimpin dan juga harus memuji. Kemudian 3 langkah berikutnya adalah kita lakukan pada saat tidak ada HIS, ya. Jadi jika tidak ada HIS, yang harus dilakukan bidan dibantu dengan keluarga atau suami, yaitu istirahat, minum, dan DJJ. Yang dimaksud istirahat bukan bidannya, yang istirahat adalah pasiennya, seorang ibu. Ibu yang tadi sudah mengejan dengan sekuat tenaga, pada saat tidak ada HIS, kita suruh untuk istirahat dengan mengatur pola nafas, ya, mengatur nafas dalam sehingga pulih kembali tenaganya setelah mengejan tadi. Selain mengatur pola nafas, seorang ibu juga diberi minum, ya, terutama minuman yang manis untuk meningkatkan kekuatan
dan tenaga pasien untuk mengejan, kemudian lagi dan terus pada saat tidak ada his, bidan harus memeriksa denyut jantung janin. Karena dalam hal ini janin juga sudah berjuang dengan keras untuk melewati jalan lahir dan didorong oleh tenaga mengejan ibu dan kekuatan his dari uterus. Jadi janin juga bekerja dengan keras, berusaha dengan luar biasa untuk melewati jalan lahir. Jadi kita perlu memeriksa dengan seksama dan teratur kondisi janin dalam rahim dengan memeriksa DJJ secara teratur saat tidak ada his. Kemudian satu langkah berikutnya, karena tadi saya sampaikan pimpinlah ibu tuk meneran 2, 3, 1 langkah. Nah, yang satu langkah adalah memberikan posisi yang nyaman pada pasien. Ya, jadi 2 langkah adalah pimpin dan puji pada saat ada his. 3 langkah adalah istirahat, minum, dan DJJ pada saat tidak ada his. Dan 1 langkah yang terakhir adalah memberikan posisi yang nyaman pada pasien. Mungkin pasiennya capek, kram, dan lain sebagainya, bisa merubah posisi supaya nyaman. Langkah berikutnya adalah siap-siap untuk menolong handuk bokong buka sarung. Wah, ada handuk bokong buka sarung, sarungnya siapa ini yang dibuka sampai ada bokong segala. Nah, kita preteli satu-satu. Yang pertama adalah handuk. Di sini adalah taruh handuk di atas perut ibu atau dilebarkan, ya, pasang handuk di atas perut ibu dengan dilebarkan, dengan tujuan untuk handuk ini nantinya bersiap-siap untuk mengeringkan bayi. Jadi saat bayi baru lahir, bayinya ditaruh di atas perut ibu, sudah ada handuk di sana untuk mengeringkan. Kemudian bokong. Nah, bokong ini diapain bokongnya? Jadi yang dimaksud di sini adalah memasang alas bokong, ya. Alas bokong ini untuk menampung darah, ketuban, dan lain sebagainya di bawah bokong ibu. Bisa pakai underpad, ya, atau kalau tidak ada underpad bisa kain panjang diselipkan di bawah bokong ibu seperti pada video, nanti akan ada videonya. Kemudian buka sarung. Nah, buka sarung ini sarungnya siapa yang dibuka? Nah, ternyata buka sarung di sini adalah membuka parteset, ya. Jadi partesetnya dibuka, disiapkan, mendekatkan bengkok-bengkok jika dibutuhkan, ya, dibuka semua. Kemudian sarung di sini adalah bidan memakai sarung tangan, ya. Jadi handuk bokong buka sarung, memasang handuk di atas perut ibu, memasang alas bokong, membuka parteset, dan memakai sarung tangan. Siap-siap untuk menolong, pasang handuk di atas perut ibu. Handuk kita lebarkan, dipasang di atas perut ibu. Alas bokong atau underpad kita pasang di bawah bokong ibu. Kemudian membuka parteset dan memakai sarung tangan. Nah, langkah ini kita lakukan pada saat kepala atau bagian terendah janin sudah tampak di vulva 5-6 cm pada primi, atau pada multi pada bagian terendah janin tampak 3-4 cm. Langkah berikutnya adalah menolong kepala. Jadi semuanya sudah siap. Jadi kita menolong kepala. Kelahiran kepala maksudnya, ya, dengan nyanyian tolong kepala, bahu, badan, 3, 1, 2 langkah. Tolong kepala pakai 3 langkah, bahu dengan 1 langkah, dan badan dengan 2 langkah, ya. Apa yang dimaksud 3 langkah dalam menolong kepala? Yaitu lindungi, cek, tunggu.
Tolong kepala dengan 3 langkah, lindungi, cek, tunggu. Lindungi adalah tangan kanan melindungi perineum agar tidak terjadi robekan, ya, meminimalisir terjadinya robekan perineum. Kemudian tangan kiri melindungi kepala agar tidak terjadi defleksi maksimal. Jadi tangan kiri dengan lembut memastikan bahwa kepala janin tetap fleksi supaya lahir dengan diameter terkecilnya mudah untuk melewati jalan lahir. Kemudian cek, yaitu setelah kepala lahir, cek berarti ngecek adakah lilitan tali pusat, ya, dengan meraba pakai 2 jari tangan kanan, meraba di sekitar leher janin, apakah ada lilitan tali pusat. Kalau ada, berarti harus kita bebaskan dulu kepala janin dari lilitan tali pusat itu. Ya, kalau tidak ada, berarti kita melangkah pada step berikutnya, yaitu tunggu. Apa yang ditunggu? Pada kali ini yang aktif adalah bayinya melakukan putar paksi luar, yaitu bayinya memutar dirinya sendiri dari awalnya kepalanya menghadap ke bawah atau tengkurap, kemudian miring, kepalanya menghadap ke sisi samping atau ke paha ibu, ya. Jadi untuk melahirkan kepala ada 3 langkah, yaitu melindungi perineum dan kepala janin, kemudian cek, yaitu ngecek tali pusat, ngecek lilitan tali pusat pada leher janin, kemudian tunggu janin melakukan putar paksi luar, ya. Kemudian langkah berikutnya yaitu kelahiran bahu dengan 1 langkah saja. 1 langkah maksudnya tangan kita memegang janin secara biparital. Biparital berarti tangan pada kedua sisi kepala janin, osparitalnya dipegang dengan yang dominan berada di atas. Nah, kalau tangan kita yang dominan tangan kanan, kalau kita tidak kidal berarti tangan kanan yang di atas dengan posisi yang seperti ini. Kemudian melahirkan bahu dengan cara menarik curam ke bawah, melahirkan bahu depan, kemudian melakukan elevasi ke atas untuk melahirkan bahu belakang seperti pada video. Nanti ada video setelah ini. Kemudian yang berikutnya adalah sangga susur. Jadi untuk melahirkan seluruh badan bayi, melakukan sangga susur, merubah posisi tangan kanan menyangga bahu dan kepala janin, kemudian tangan yang kiri berada di atas menyusur perbagian dari tubuh bayi yang akan lahir sampai pada ujung kaki, ya, menyusur. Susuran dan sangga ini bertujuan agar ekstremitasnya tetap lurus, jadi tidak mengkoyak jalan lahir sampai pada ujung kaki, kemudian dipegang dengan prasat garpu atau pegangan obstetrik untuk memastikan janinnya tidak brosot atau tidak lepas dari pegangan bidan. Langkah berikutnya menolong kepala, bahu, dan badan. Pada saat menolong kepala, kita menggunakan duk steril untuk melindungi perineum. Tangan kanan melindungi perineum, tangan kiri melindungi kepala agar tidak terjadi defleksi maksimal yang spontan. Jadi defleksinya akan terjadi perlahan, sambil kita pimpin, sambil tangan tetap melindungi sampai kepala lahir. Kemudian kita cek. Pengecekan dengan tangan kanan dimasukkan ke dalam dimasukkan ke atas bagian leher. Kita ngecek adakah lilitan tali pusat. Kemudian setelah tidak ada, kita tunggu bayi akan melakukan putar paksi luar. Kepala janin dengan ditandai kepala janin mengarah pada salah satu sisi paha. Kemudian kita tolong bahu dengan pegangan secara biparital,
tangan yang dominan berada di atas, megang secara biparietal, kemudian ditarik curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Ditarik curam ke bawah dengan halus. Bahu depan sudah lahir, kita elevasi ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian tangan berpindah, tangan kanan berpindah ke bawah untuk menyangga, tangan kanan di posisi atas. Nah, posisinya jempol ketemu jempol, kemudian menyusur. Tangan kanan menyangga, tangan kiri menyusur seluruh badan janin sampai ke ujung kaki, dipegang secara obstetrik. Langkah yang berikutnya adalah asuhan bayi baru lahir. Di lagunya, asuhan bayi baru lahir 2, 3, 3 langkah. 2, 3, 3 langkah. 2 langkah yang pertama adalah nilai, letak, dan kering. Ya, nilai letak itu langkah yang pertama. Kenapa dijadikan 1 langkah? Karena menilainya harus cepat. Menilainya penilaian seketika, yang dinilai adalah tangisan, kemudian warna kulit, dan tonus otot. Ya, apakah bayinya menangis dengan keras, kemudian warna kulitnya merah atau biru, dan tonus ototnya lunglai atau fleksi. Ya, kemudian diletakkan di atas perut ibu yang sudah disiapkan handuk tadi di atas perut ibu, kemudian kering dan ganti. Keringnya itu dikeringkan, kemudian diganti karena handuknya sudah basah setelah dipakai untuk mengeringkan, berarti harus diganti dengan kain yang kering atau bedong bayi. Ini tujuannya untuk untuk agar tidak terjadi konduksi atau bayi kehilangan panas dengan cara konduksi, mencegah terjadinya hipotermi pada bayi. Kemudian 3 langkah yang kedua, karena 2, 3, 3 langkah. 3 langkah yang kedua ini untuk menyuntikkan oksitosin. Kenapa diselipkan? Ini langkah sebenarnya adalah masuk ke langkah manajemen aktif skala 3, tapi diselipkan di sela-sela asuhan bayi baru lahir dengan tujuan supaya oksinya lebih lama prosesnya, atau oksi sudah masuk sebelum mulai manajemen aktif skala 3, karena disisipkan setelah ini kita menangani bayi lagi ya. Menyuntikkan oksi dengan 3 langkah, yaitu fundus, beritahu, suntik. Fundus yang dimaksud di sini adalah cek fundus ya, cek fundus. Pengecekan fundus di sini bertujuan agar kita memastikan bahwa tidak ada janin kedua di dalam uterus ibu dengan cara ngecek fundus. Fundus setelah bayi lahir dengan tidak ada janin lagi di dalam uterus, tingginya normalnya adalah maksimal setinggi pusat atau berada 1-2 jari di bawah pusat ya. Patokannya itu setinggi pusat atau di bawah pusat. Jadi kalau ada fundus yang di atas pusat, 3 jari di atas pusat atau masih tinggi, itu kita harus curiga ada janin kedua. Kalau ada janin kedua tidak boleh disuntikkan oksitosin, berarti harus dilahirkan terlebih dahulu ya. Untuk asuhan persalinan normal, setelah kita ngecek fundus setinggi pusat atau di bawahnya, berarti tidak ada janin kedua. Kemudian kita beritahu ibu bahwa dia akan disuntik ya. Pemberitahuan ini supaya ibu tidak kaget dan tidak bersifat untuk menawarkan ibu mau disuntik atau tidak, bukan, tapi hanya diberitahu, Bu saya suntik ya. Jadi diberitahu. Ini selain memberitahukan, ini juga untuk anestesi verbal. Jadi pada saat memberitahu kita juga sambil menyuntik, jadi pasiennya tidak kaget, tidak timbul rasa nyeri saat disuntik ya. Setelah diberitahu sudah langsung disuntik. Jadi 3 langkah yang tadi, cek fundus, beritahu, suntik. Kemudian setelah itu kita lanjutkan penanganan pada janin atau pada bayi baru lahir dengan 3 langkah, yaitu klem, potong, dan kontak kulit. Klem di sini adalah ngeklem dengan klem tali pusat
di dua sisi, kemudian dipotong dengan gunting tali pusat, kemudian bayinya ditaruh di atas dadanya pasien, di dadanya ibu, kontak kulit dengan kulit, jadi tidak ada kain yang membatasi. Jadi dan bayi dibiarkan IMD, inisiasi menyusu dini. Ya, jadi ada kontak kulit antara bayi dan ibu. Berikut ini saya sertakan videonya step by step. Jadi 2 langkah yang pertama yaitu nilai letak kering dan ganti. Jadi nilai letak kering dan ganti. Menilai, meletakkan di atas perut ibu, mengeringkan dan mengganti seperti video berikut ini. Pada saat janin sudah lahir, kita nilai seketika. Yang dinilai adalah tangisan, tonus otot, dan warna kulit. Nah, kemudian kita letakkan di atas perut ibu, kemudian kita keringkan. Dikeringkan mulai dari kepala, kemudian seluruh tubuh. Oke, setelah itu kita ganti dengan kain bedong bayi. Kita bentuk segitiga terlebih dahulu. Caranya mengganti, kita buka dulu bagian depan tubuh bayi, kita tutup, kemudian kita sisipkan, kita angkat sedikit bayi, kita sisipkan dari atas karena di bagian bawah ada tali pusat, sambil meminta bantuan pada keluarga untuk mengambil handuk yang ada di atas perut ibu. Oke, kita sisipkan. Nah, oke. Kemudian video berikutnya adalah menerangkan tentang 3 langkah selanjutnya, yaitu cek fundus, beritahu, dan suntik untuk menyuntikkan oksitosin. Silakan dilihat. Langkah berikutnya adalah oksi, yaitu fundus, kemudian beritahu, dan suntik. Kita cek fundus dengan cara menekan di sekitar setinggi pusat, ya, untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Normalnya di setinggi pusat atau berada di bawah pusat. Kemudian jika sudah benar, kita pastikan tidak ada janin kedua, kita ambil spet yang ada isinya oksitosin, kita ambil, kita beritahu ibu, bu, disuntik ya, kemudian kita suntikkan di sepertiga atas paha bagian luar, kemudian kita kembalikan. Video berikut ini menerangkan tentang bagaimana cara kita mengklem atau menjepit tali pusat, memotongnya dengan aman dengan tetap melindungi janin dari bahaya alat-alat yang kita pegang, kemudian mengikatnya dengan cara mengikat yang benar dengan ikatan yang sangat kuat untuk mencegah terjadinya perdarahan pada tali pusat, kemudian bagaimana cara meletakkan janin di atas perut ibu atau dada ibu dengan cara kontak kulit dengan kulit antara janin dan bayi dengan ibu untuk melakukan IMD.